buat lo yang gajinya sebenarnya cukup, bahkan lebih dari cukup, tapi anehnya setiap bulan lo selalu habis. Dan yang lebih aneh, lo nggak tahu perginya kemana. Kalau lo ngerasa ini tentang lo, berarti lo harus dengerin ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bang Mirsad dan Adinda Mikel. Adinda. Ananda. Apa sih? Kakanda Wakanda. Kakanda Wakanda. Baik, untuk kali ini ya kita ngebahas tentang banyak orang yang ngerasa gajinya nggak cukup atau ngerasa kekurangan setiap bulannya, ya Bang Mikel ya. Realita pahitnya kebanyakan orang tuh nyalahin gaji Bang Mikel. Ah, gaji gua kecil, kerjaan gua nggak cukup nih. Terus berandai-andai, andainya kalau gua kaya pasti aman. Bohong itu Bang. Itu gua rasa kebanyakan nonton Dracin kali ya. Bisa jadi Ya, yang menghayal seolah-olah orang tuanya itu CEO, ya kan? Yang kerjanya cuma nyortir batu biok harga 400 M. Ah, itu udah kacau itu. Terus menurut abang gimana? Apa yang merasa kekurangan gitu? Ya karena faktanya banyak orang yang gajinya gede tapi tetap habis dibanding sama orang yang gajinya biasa aja tapi hidupnya tuh lebih stabil. Masalahnya tuh sebenarnya bukan di angka, tapi ada di kebiasaan. Inilah yang akan kita bahas ya Bang. Ya. Kebiasaan orang yang bermain judol terutama. Ya. Jadi untuk yang ngerasa gajinya gede tapi nggak cukup nih, pertama untuk pemain judol, semua itu nggak terjadi sekejap mata dalam semalam doang Bang Mikel. Itu dimulai dari hal-hal kecil ya. Awalnya tuh kayak wah ngeliat-liat temen nih main, wah seru juga ya. Seru ya. Terus akhirnya nyoba-nyoba, enak. Ngeliat temen kayak nggak enak ya guys. ngeliat temen menang gitu ya, Iya. kayak yang bikin jadi nyoba-nyoba gitu ya. Betul. Terus pas kita nyoba, tetap kita menang gitu ya, dikasih menang. Kalau kata bandar mah ngebisikin ke adminnya tuh, kasih dia menang tipis. Kasih menang dulu. Nah, dari situlah tuh, otak lu mulai berubah. Lu mulai percaya tuh Kel, dengan, apa ya, wah judi ini bisa bikin gua kaya nih. Ya, dapat uang instan ya. Dapat uang instan dengan cepat ya kan, tanpa harus bekerja gitu. Nggak capek. Nggak harus nunggu lama gitu kan. Nggak harus keluar rumah lah gitu. Nah, ya. Kalau itu apa namanya udah terjadi atau lu udah mulai kena itu ya track jebakannya itulah awal kehancuran kayak awal dari jebakannya itu besokannya lu pasti lu ngulang lagi dan tanpa lu sadarin kayak itu udah jadi kebiasaan bakal jadi kebiasaan nanti dan kebiasaan yang terus diulang-ulang tuh akan menjadi karakter kayak Ya, kayak yang bisa menjadi kebiasaan itu dalam hal apa itu ya? ya kan kita ngebahas tentang player Playernya. main judol ya kan karena gimana ya diulang-ulang terus gitu jadi kebiasaan malah jadi kecanduan gitu itu awal orang-orang itu berkecanduan gitu. Inilah lingkaran setannya sekarang untuk yang masih bermain nih sekarang lihat hidup lo kerja capek kan gajian gak ada hasilnya habis begitu aja bayangin lu Kel kerja sebulan Kel anggaplah lu gaji UMR ya kan habis malam Kel apa nggak sakit Kel Turun gajian ya? Iya. Langsung habis. Belum ada sehari. Belum juga kita ngerasain hasil dari kita kerja kan Bang lewat itu gaji. Lama-lama itu jadi pelarian lu itu sebenarnya itu apa ya itu bukan solusi ya itu pelarian ya apa ya bahasanya Kel kok jadi nggak nyambung ya ya itulah udah kebiasaan jadi karakter akhirnya ya itu awal-awal kena kan ngilangin gabut dijadikan apa namanya solusi kegabutan ya padahal itu bukan solusi kan itu pelarian itu main kalah panik ya kan akhirnya pengen ngebalikin gimana caranya
lu bisa ngebalikin. Akhirnya kita main lagi, kalah lagi, terus lu nggak berhenti gitu, lu nggak kapok, karena lu udah terlalu dalam kayak di situ. Yang ada di pikiran lu tuh gimana caranya duit lu balik. Awalnya nih, awal terjerat nih. Pertama kan kita iseng-iseng tuh ngeliat temen. Menang. Nah, enggak, kita ngeliat temen main aja gitu. Main ya. Ngeliat temen main, kita coba-coba, main, dikasih menang sedikit ya kan. Kasih dia menang tipis kalau kata Bandar tuh. Ya. Akhirnya Orang baru nih. orang baru nih. Digecek lah kita sama Bandar tuh. Ya. Penasaran di situ Gal. Ketika kita kalah tuh jadi dibikin penasaran, lu main lagi, kalah lagi, terus lu nggak berhenti gitu. Karena lu udah terlalu dalam Gal. Kalau gua berhenti di sini, wah, duit gua nggak bakalan balik ya kan. Apa yang udah dipasangin? Jadi lu berharap ngebalikin duit lu lah, minimal balmot, balik Iya, modal. balik Gitu. modal. Nah caranya gua ngebalikin modal. Kenapa susah berhenti ya itu? Karena obsesi pengen ngebalikin modal itu. Nah, ini jarang yang orang sadar ya. Masalahnya tuh kalau udah nyampe situ tuh bukan di uang, masalahnya tuh di otak lu kan. Iya. Setiap lu nyoba, otak lu tuh mulai ngerekam sensasi kan. Sensasi deg-degan, sensasi berharap, sensasi takut. Otak lu tuh udah mulai ngerekam. Nah itulah yang bikin lu ketagihan. Jadi sekarang apa ya? Yang tadinya iseng-iseng main, wah lumayan dikasih menang ya kan, di rokok gitu. Iya. Akhirnya lu bukan cari uang lagi di situ, tapi lu ngejar perasaan, cari sensasi gitu, cari sensasi. Buat apa? Buat ngempanin dopamin lu, karena yang diserang itu ya kan dopamin, Iya. ya kan? Iya. Dopamin gitu. Nah itu jauh lebih berbahaya lagi coba. Dampak nyatanya ya pelan-pelan begitu habis kan, tabungan lu habis ludes, ya kan, tabungan hilang. Ke situ semua lah. Iya, ke situ semua akhirnya. Tanah kejual, banda kejual, yang hobi-hobi sebelumnya hobi apa, koleksinya terjual juga. Parah banget berarti ya, sampai ngejual banda gitu ya. Kalau orang udah ketagihan, udah kecanduan susah ya. Apa aja pasti dilakukan buat itu. Iya sih betul. Susah emang kalau udah kecanduan ya memang. Nah di tahap itu tuh ini kayak kepercayaan orang lu, kepercayaan orang-orang tuh kalau udah mulai hilang, hubungan lu tuh udah mulai rusak ya. Baik itu hubungan pertemanan, baik itu hubungan sama orang tua, sama istri atau sama keluarga, itu udah mulai hilang. Karena apa? Lu pasti banyak berbohong di situ. Pinjam uang, bilangnya buat apa? Taunya buat depo ya kan? Iya. Dan kalau apa namanya? Dan lebih parahnya lagi nih, kalau lu udah mulai kehilangan kontrol atas diri lu kan. Nah, saat itu terjadi lu bukan lagi nyari uang atau megang uang, lu yang dipermainkan sama uang karena nafsu lu sendiri kan. Nah, untuk teman-teman yang masih bermain atau masih apa ya Kel? Yang masih main ya. terjebak Main ya. atau yang baru tergiur oleh judi online. Nah, gue saranin skip aja lah. Dan untuk lo yang masih aktif bermain ya, lo punya dua pilihan. Lo mau lanjut dan pura-pura semuanya baik-baik saja, atau berhenti sekarang. Karena kalau lo nunggu sampai hancur, itu semuanya udah terlambat. Semuanya udah kacau ya. Kalau lo nunggu bener-bener sampai hancur, udah terlambat. Makanya gue sarankan untuk teman-teman yang masih bermain, tolonglah berhenti. Udah banyak pelajaran ya. Udah banyak yang terjadi lah gitu. Udah banyak juga sih, sering lihat Banyak kan korban-korbannya kan. korban idol. Kan ada yang sampai bunuh diri, Nah itu sampai ada yang gila, stres, nekat lah gitu ya orang gitu. itu bukan cuma ini ya, itu kenyataan kan, itu realita yang ada. Iya. Sekarang tuh emang seperti itu. Jangan anggap itu cuma berita. Karena lu nganggap begitu karena lu belum kejadian di diri lu sendiri. Nah, antisipasinya itu. Saya udah kasih tahu nih ya. Saya udah ngalamin juga sih. Step-step yang udah gua alamin juga itu. Awalnya iseng-iseng, kecanduan, akhirnya jadi kebutuhan. Itulah kenapa gaji lu terus kurang, terus-terusan kurang. Bukan kurang karena tidak bisa mencukupi kehidupan lu ya, karena lu buang begitu aja, sia-sia kan. Lu kerja sebulan capek-capek kan,
pas gajian lu habisin dalam waktu semalam, Sekejap doang. sekejap doang. Jangan nunggu sampai hancur, karena kalau udah hancur tuh udah telat. Tapi untuk yang udah terlanjur terpuruk ya udah hancur, udah ditinggalin sama keluarganya mungkin, ya kan harta bendanya sudah habis. Ayo kita bareng-bareng sama-sama bangkit. Mungkin udah lebih baik tinggalin aja seperti itu. Mas. Tinggalin aja, masih banyak cara kok. Ya Bang Mikel ya, Banyak cara. jangan putus asa lah. Kita tuh kalau di agama saya dibilangnya kita tuh hamba dari yang maha kaya. Jangan takut kekurangan, jangan takut miskin. Siap, betul ya. Di sini Mikel. Jadi buat orang yang hobinya ngabisin uang gitu ya, cuman jangan ngabisin ke judul ya. Ya kalau hobinya ngabisin uang sih, ya bukan cuma ke judul sih Kel. Mau ke hal-hal yang pemborosan juga bahaya juga. Oh iya sih memang. Ya minimal kalau lo nggak kena judul minimal lo kena pinjol Kel. Sama aja. Sama aja. Makanya ya udahlah. Untuk teman-teman yang masih bergelut nih para kesatria naga kalau kadang-kadang udahlah, yang udah. Dan yang pernah gue rasain tuh kalau kita nggak ikhlas ketika kita kalah, itu yang bikin kita kayak niban lagi gitu. Iya. Makanya cobalah ikhlaskan kekalahan, coba cari jalan lain lah. Mungkin apa ya, nggak mudah juga sih memang Bang Miguel untuk melepas itu, nggak mudah juga. Dan kalau untuk yang tahap yang udah paling parah tuh memang butuh orang ini apa namanya eksternal buat rehabilitasi ya, butuh orang yang profesional yang bisa buat nanganin. Makanya untuk teman-teman nih, apalagi yang player baru ya Kel ya, Iya. terus ngerasa gaji lo kurang terus gitu, udahlah, Jangan coba-coba lah. jangan Pokoknya, coba-coba. ya. Gua jamin itu bukan kurang lagi, bisa minus besok Kel. Jangan jadi korban selanjutnya dah yang Iya. nongol di berita TV ya. Iya. Ada yang kayak gila gitu. Tuh, kacau emang kalau kayak gitu. Jadi gimana Bang? Ada solusi gak menurut Abang gitu? Solusi lain gitu kayak buat yang baru-baru mulai gitu, jangan sampai Jadi isi kegiatan, kegiatan isi kegiatan aja sih. yang bukan lain ya. Bukan lain kayak misalkan lo hobinya mancing ya, udah lo mancing tapi jangan sambil muter juga. Cuma ya. Cari kegiatan positif banyak kok. Nge-live kayak kan, sambil gitar-gitaran. Apa aja lah yang penting bisa ngelupain, apalagi yang udah kalah dalam ya. Kegiatan lain gitu kayak nongkrong ya, ngopi gitu ya, kayak nyari suasana ya, tempat yang bagus gitu ya, dari tempat gitu kayak buat isi kekosongan PT, dari teman baru. Bisa aja sih, bisa dengan banyak hal sih Bang Miguel. Kalau misalkan kata teman-teman nih, gua kalau misalkan mau keluar nih ngopi, malah dapet tempat yang nyaman malah buat muter kan, bisa aja. Carilah kegiatan yang nyari kesibukan aja sih, kayak misalkan lu hobi ngebongkar motor, bongkar aja tuh motor walaupun nggak kenapa-napa. Minimal lu bisa tahu cara ngebongkar, dapet ilmu ya kan, Iya, ilmu ngebongkar, ilmu nerap, walaupun ya siapa tahu ya dari kegiatan seperti itu kita bisa akhirnya buka bengkel sendiri. nah, gitu. Misalkan lu iseng-iseng nih eksperimen bikin kopi, Eksperimen. ya kan, Sambil rekam dan ya. sambil dikontenin bisa. Terus lu tanya, nyari apa ya, testimoni dari teman-teman, coba ini kopi gue enak nggak gitu. Nah, misalkan kata teman-teman lu, wah enak nih Bang, gitu. Udah Bang, gaskan Bang, jual gitu kan, lumayan gitu. Pokoknya adalah jauhin lah kayak gitu ya, mending lebih baik Nah. keluar dari inspirasi lain, Karena- inspirasi baru. Kalau sekalinya lu masuk, gue jamin susah keluarnya kan. Pasti sih ya, gitu. Oke, gitu aja ya untuk hari ini. Mungkin teman-teman bisa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima